mungkin dari junior dulu. Senior dulu kan. Junior dulu. Kalau setahu aku mungkin aku lebih kenal sama banyak yang kenalkan jurusan angkatanku. Ya, Sorry. Lebih ini lama nggak kuliah soalnya. Lebih kenal sama mereka. Kebanyakan mereka masih tetap di tambang. Ada yang sempat kemarin ada yang di kontraktor unit rental. UT. Daerah Surabaya juga kok. UT. Surabaya, UT ya. UT ya. Terus tapi kebanyakan mereka di dunia tambang sih, maksudnya pertambangan batu bara, nikel, kayak gitu-gitu. Di wilayah mana saja itu? Yang paling banyak Sumatera, Sulawesi, sama Kalimantan. Kalau yang di Jawa juga ada, cuman nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak. Banyaknya. Tapi mungkin banyak sih, karena aku kan jarang pulang ke Jawa. Iya. Jadi kurang tahu, ya. Dan alumni kita itu cukup banyak mengisi di posisi-posisi posisi tinggi loh itu. KTT. Keren ya. Kemarin ada yang seangkatan aku udah jadi KTT. Betul. Ada yang juga di KTT di daerah Kaltim senior aku. Ya, jadi KTT itu kan kepala teknik tambang ya. Betul. Yang menjadi kepala ambil semuanya lah ya. Operasi pertambangan. Jadi luar biasa kan alumni kita sudah ada jadi KTT. Itu posisi kalau di tambang utama ya. Utama ya. 2014 juga ada yang udah jadi KTT di Sulawesi. Iya. Oh gitu. Iya. Jadi banyak. Jadi banyak lah ya. Banyak ya, Pak. Jadi mulai dari perusahaan tambang, ada yang di kontraktor alat berat juga yang ada yang tetap di kampus. Konsultan, banyak kan konsultan tambang banyak juga. Konsultan, iya cukup banyak ya Pak ya kalau kita di konsultan. Jadi membuka usaha sendiri atau ikut di konsultan itu. Ya, kalau pengalaman Pak Tri banyak kan dari banyak 2002. Jadi kalau teknik pertambangan ya itu angkatan saya sih banyak yang kerja di tambang juga. Hampir semuanya 90% lah ya, 98 lah sepertinya. Itu kerja di pertambangan ya, di eksplorasi dan di pertambangannya. Itu kan ada juga yang di di pemerintahan ada juga. Di pemerintahan ya, ada juga. Kalau pemerintahan itu perinciannya ke apa itu? Jadi perizinan. Oh, di perizinan. Ya, perizinan. Jadi Kementerian ESDM ya berarti ya. Ada juga, ada yang di daerah juga ada juga. Oh, ada yang di daerah. Ada di daerah juga, provinsi ada juga. Jadi eksplorasi ada juga, eksplorasi. Jadi dari yang teman-teman sudah jadi kan kita udah kadang-kadang itu kan merasa capek nih ya. Jadi tambang itu kan ujungnya kan balik lagi kan, balik ke tanah dari sendiri ya. Bikin konsultan dan juga jadi berbekal ilmu yang ditambang itu, jadi kita sudah punya bekal gitu loh. Banyak seperti itu juga. Jadi ini salah satu, ini saya cerita sedikit. Sebenarnya teknik pertambangan ini kedepannya sih saya melihat itu khususnya nikel ya. Saya kebetulan kerja di nikel ya. Juga pernah di batu bara juga, tapi kan sempat batu bara anjlok kan. Terus sampai udah sekarang kan sudah mulai naik lagi ya, naik lagi pelan-pelan. Naiknya lumayan sekali. Ya, lumayan tuh kayak meroket. Sekarang jadi terus di nikel juga sama juga. Jadi nikel itu kan sekarang udah lagi gila-gilaan gitu kan. Jadi sekarang itu hampir kebutuhan untuk manpower tenaga profesional tambang itu sangat dibutuhkan. Jadi karena dengan waktu yang bersamaan semua perusahaan tambang sama-sama buka. Jadi manpower itu udah sampai kurang-kurang beneran. Jadi kurang-kurang. Jadi saya cerita sedikit, saya tiap hari meeting sama kontraktor tuh yang kita bahas itu setiap hari manpower kurang. Seperti itu terus gitu. Tenaga profesional itu gitu loh. Sekarang itu, sorry ya, saya juga di tempat saya itu ada sekitar A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N sampai N pabrik nikel yang udah buka. Itu pun masih proses seperempat ya, seperempat. Itu apalagi ke depannya hampir 10 tahun, 20 tahun itu kan masih prospek gitu loh, prospek sekali gitu loh. Dan alumni kita juga cukup banyak juga. Cukup banyak juga di nikel juga sekarang kan. Mulai dari angkatannya Pak Triono sampai yang kemarin baru lulus itu juga. Ya, ada bekerja juga, terikut juga, alhamdulillah. Terus juga ya di pemerintahan juga ya tadi. Iya, banyak. Pak Tri ya, jadi
konsultan apa? Bukan konsultan ya kayak apa? Di pemerintahan. Iya. Ya pemerintahan kan perizinan mengurus ya. Perizinan tambang ya. Perizinan tambang. Perizinan tambang. Oke. Baik, jadi itu ya. Jadi alumni kita di teknik pertambangan cukup banyak ya. Dan sedikit cerita dari Pak Tri tadi bahwa main resource-nya ya, resource tentang alumni tambang ini ternyata saya baru tahu ini gitu. Ternyata main resource untuk nikel juga itu juga cukup besar gitu, apalagi tren baterai ya sekarang. Ya, jadi di tahun ini info aja, tahun ini di tempat saya ya, maksudnya di Maluku itu rencananya itu pabrik baterai itu dua perusahaan itu harus insya Allah running. Itu running itu kan yang dulunya yang dulunya limonit ya enggak. Ya limonit itu kan nikel aja yang diambil kan. Sekarang limonitnya diambil bisa dijadikan produk. Wah, itu kan pasti kan membutuhkan juga banyak lagi manpower lagi itu kan. Banyak lagi. Baterai. Iya. Baterai sama baterai itu. Iya. Jadi nikel itu adalah salah satu bahan utama di lithium baterai. Iya. Jadi lithium itu bahan utamanya adalah nikel, sehingga komoditas nikel ya yang saat ini gencar mobil listrik, ya semuanya sudah serba elektrik semua lah ya. Nah, itu menjadi bahan utama yang sangat penting sekali, khususnya nikel. Makanya perusahaan tambang nikel ini juga lagi booming. Sebelumnya batu bara juga harganya gila-gilaan naiknya. Luar biasa sekali. Nah, jadi itu ya tentang alumni kita yang ada di perusahaan-perusahaan tambang saat ini, dan ternyata resource untuk kebutuhan alumni tambang itu juga semakin lama semakin besar. Maka memilih kuliah di jurusan teknik pertambangan itu adalah pilihan yang tepat Pak ya, untuk mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik ya. Terusnya kalau tadi di awal kita mengatakan lebih cuan. Iya, itu lebih cuan. Lebih cuan karena gajinya pasti di atas UMR. Iya pasti, insya Allah di atas UMR. Di Jawa pun juga di atas kan? Di atas juga. Ya baik, saya rasa itu pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada alumni ya. Jadi ini selain kita acara podcast ini juga temu kangen dengan alumni ya, sekaligus menggali pertanyaan-pertanyaan ya, dan pengalaman-pengalaman para alumni kita di jurusan teknik pertambangan ITATS ya, yang sudah berkarir ya. Pak Triyono sudah berkarir dari 2007 ya Pak ya? 2007 sekarang 2023 berarti sudah berapa tahun itu? 16 tahun. Aku mulai 2019 ya, 2019 sudah hampir 4 tahunan ya Mbak ya, 4 tahun. Ini membawa banyak ilmu ya kan, memberi banyak pengalaman pada kita bagaimana dunia pertambangan dan kenapa kita memilih teknik pertambangan itu. Ternyata memiliki kesempatan kerja, memiliki pengalaman, dan itu yang bagi para pencari cuan yang lebih itu merupakan tempat yang cukup menjanjikan lah ya untuk pekerjaan kita nanti. Oke, terima kasih Pak Triyono dan Mbak Ratu atas kehadirannya di podcast atau Bravo Podcast pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum saya akhiri atau sebelum saya tutup, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada adik-adik kita yang saat ini masih kuliah di jurusan teknik pertambangan, atau bagi khususnya alumni SMA ya kan, yang sekarang ini kan sudah mau ujian nasional. Pesan kenapa harus memilih ke jurusan teknik pertambangan? Kalau saya sih ya kenapa ya itu balik lagi kesempatan bekerjanya lebih banyak. Ya, jadi kesempatan kerja lebih banyak, jadi pilihannya itu juga banyak gitu loh. Juga banyak yang kita pilih itu kan. Cepat, insya Allah cepat lah ya. Jadi ya balik lagi ke doa lagi ya. Balik lagi. Tapi insya Allah lah kesempatan itu lebih terbuka gitu loh. Terbuka. Terutama perusahaan yang sekarang lagi banyak. Sekarang banyak juga perusahaan kontraktor yang besar-besar itu sudah pada ekspansi juga sekarang dari batu bara ke nikel gitu loh. Jadi butuh banyak gitu kan. Seperti itu. Jadi untuk yang untuk yang teman-teman yang mahasiswa ya, jadi ya tetap semangat lah ya, tetap belajar dengan giat, improve
Sekarang kan banyak tuh kan di YouTube untuk improve training itu kan langsung aja nggak apa-apa. Maksudnya silakan diikuti gitu kan. Itu menambah nilai tersendiri gitu kan. Kalau Mbak Ratu ada pesan-pesan untuk apa namanya, entah itu untuk mahasiswa atau yang mau menjadi mahasiswa, kenapa harus ditambang tuh lebih ke ini sih, cuan ya. Cuan terus sama kalau ya itu balik lagi, aku suka tantangan nih. Terus aku ngelihatnya kalau ditambang tuh kayak value-nya beda aja sih. Value orang tuh kayak keren aja gitu kan. Lebih keren kan, Pak? Proud to be miner. Iya. Bangga. Iya, kalau kita melihat generasi Z ya sekarang ya, itu kan gaya jauh lebih unggul kan dibandingkan mengikuti zaman kan, cuan dan keren. Iya. Kalau ini kan keren kan? Saya keren kan? Baik, terima kasih Mbak Ratu dan Pak Triyono. Untuk informasi lebih lanjutnya nanti bagaimana sih mendaftar di jurusan Teknik Pertambangan dan apa saja mata kuliah atau pelajaran, terus pengalaman-pengalaman seperti apa yang dibutuhkan di dunia tambang, silahkan nanti bisa kunjungi website kita di jurusan Teknik Pertambangan ya. Silahkan nanti baca di caption di bawah ini ya, atau bisa kunjungi IG kami ya, Instagram kita di Teknik Pertambangan ITADS. Nanti silahkan baca juga caption di bawahnya ini ya. Nanti itu bisa tanya-tanya juga, atau ingin tanya langsung WhatsApp gitu, atau menanyakan lebih detail lah juga silahkan dilihat caption ada di bawah. Baik, saya rasa itu. Terima kasih sekali lagi Mbak Ratu. Terima kasih, sama-sama kehadirannya. Baik, saya rasa itu. Saya akhiri podcast kita pada kesempatan kali ini. Terakhir kita pekikkan Bravo Tambang ya, ini sebagai ciri khas jurusan Teknik Pertambangan. Saya ini 2002 udah lupa ya. Sama seperti tadi podcast Bravo podcast tadi. Iya. Oke. Bravo Tambang. Bravo. Oke, baik, saya rasa itu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.